Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'd. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita di kesempatan malam hari ini dikumpulkan di rumah, di antara rumah-rumah Allah, untuk mengambil faedah yang dituliskan oleh para ulama di dalam kitab-kitab beliau rahimahumullah. Dan sebenarnya metode kita di dalam membahas kitab ini, sebenarnya kitab ini adalah kitab Ushulus Salasa yang ma'ruf, yang sering dikaji oleh para asatidzah. Namun ini merupakan muqaddimah yang sangat cocok buat kaum muslimin dan muslimat yang baru berhijrah dari kita berada di tempat yang lama, kemudian kita diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan matan ini memberikan kita jalan keluar apa yang harus kita ketahui ketika kita berhijrah. Ini sangat bermanfaat sekali. Atau mungkin ada sebagian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah yang kebingungan sebenarnya belajar atau kita berada ketika kita mau mengenal Islam, apa saja yang awal kali yang kita harus ketahui. Jadi metode kita dalam membahas matan ini adalah membahas secara ringkas dengan kita mengutip beberapa kitab-kitab para ulama, walaupun tidak banyak ya, setidaknya hanya untuk mendekatkan agar semua yang ada di masjid itu memahami maksud daripada syekh ketika menulis matan tersebut. Kalau mungkin untuk penuntut ilmu, ini ala kulli hal bisa lebih memperluas di pembahasan lain tempat, karena cara menuntut ilmu itu ada beberapa. Nah, menuntut ilmu itu ada beberapa, ada kajian atau ada cara menuntut ilmu yang masih pertama kali ketika dia mendengarkan ilmu tersebut, dia tidak langsung mengambil syarah yang luas karena begitu luas pembahasannya, atau mungkin ketemu dengan khilafnya, ketemu dengan ini kayaknya tidak sesuai lah dengan kondisi yang seharusnya kita paparkan gitu, atau tidak seharusnya yang diterima oleh penuntut ilmu tersebut. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pembahasan malam hari ini pembahasan yang sudah saya sebutkan tadi, kitab yang ma'ruf yang sebagian besar para asatidzah bahkan para ulama itu berusaha keras untuk menjelaskan, memberikan faedah sehingga permasalahan-permasalahan yang ada di dalam matan tersebut itu melebar dan bisa memberikan
satu konsumsi ilmiah untuk bisa dipelajari oleh setiap kita. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita tahu bersama bahwa kitab ini, kitab Ushulus Salasa atau salah satu usul, ini berbeda-beda penulisannya, namun para ulama sebagian mengatakan bahwa ini tidak ada bedanya sama sekali. Ada sebagian para ulama mengatakan, oh ini pelajaran untuk SMA, ini pelajaran untuk ala kulli hal, yang penting kita sudah mengetahui bahwa usul salasa atau salah satu usul ini adalah pelajaran awal kita untuk mengenal atau langkah kita, bagaimana cara kita mengetahui agama ini, dengan cara apa. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita masuk ya di dalam kitab, pembahasan kitab yang disebutkan atau yang merupakan asas pembahasan kita malam hari ini ya. Nah, di dalam kitab ini Syekh rahimahullahu ta'ala itu mengambil dalil, mengambil dalil dengan surat wal asr. Bismillahirrahmanirrahim, wal asr innal insana lafil khusr. Innal insana lafi khusr. Ini penjelasan ini pernah saya jelaskan di malam terakhir, penjelasan terakhir, masya Allah, mendekati lebaran ya. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ayat ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dikeluarkan beberapa faedah dari sini oleh Syekh penulis. Beliau rahimahullahu ta'ala memulai risalahnya itu dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Memulai kalimat dalam kitabnya itu dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat Bismillahirrahmanirrahim, kalimat bi, nah ini perlu kita pahami ini ya. Kalimat bi di sini adalah kalimat ba al-isti'anah. Ba al-isti'anah itu ba untuk pertolongan. Setelah itu ada isim Allah. Isim Allah, isim itu kan kalau dalam bahasa Arab dia mufrad. Tapi ketika dia diidofahkan ke Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini memberikan faedah umumiyah. Jadi masuk semua di dalamnya nama-nama Allah. Masuk di dalamnya semua nama-nama Allah. Jadi ketika antum menggunakan bismillah, itu seolah-olah antum berdoa meminta pertolongan dengan seluruh nama-nama Allah. Maka ini jangan dipandang remeh ketika kita mau melakukan sesuatu, meminta pertolongan kepada Allah, kemudian kita mengucapkan bismillah. Ketika antum mau makan, antum mengucapkan bismillah. Ketika antum mau menulis, mengucapkan bismillah, dan seterusnya. Nah, adapun faedah bahasa sini, ini kata para ulama, diantaranya Syekh Shalih Al Fauzan rahimahullah, ini litabarruk, untuk mendapatkan berkah, untuk bertabarruk dengan kalimat tersebut, untuk memulai risalah. Maka ketika antum mau menulis risalah, itu antum menuliskan bismillah, antum ucapkan bismillah. Antum tulis risalah apapun itu, antum ucapkan bismillah. Nah, dan jar wa majrur ini apa namanya, menjelaskan bahwa ada yang dihapus. Nah, ada yang dihapus. Sebenarnya situ bismillah aktub misalnya. Nah, dengan nama Allah aku akan menulis misalnya. Nah, dengan nama Allah aku akan memulai, dengan nama Allah, dan seterusnya. Dan seterusnya. Maka kita apa namanya, menggantungkan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini faedahnya banyak sekali ya. Cuma kalau kita ini tidak akan habis pembahasan hanya dengan kalimat bismillah. Hanya dengan kalimat bismillah. Betapa tingginya kalimat-kalimat yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ayat-ayat dalam Al-Qur'an. Dan bismillah ini ayat mustaqillah. Ayat yang berdiri sendiri, yang memisahkan antara satu ayat dengan ayat yang lain, sehingga di beberapa kalimat para ulama bahwa bismillah ini bukan bagian dari Al-Fatihah. Adapun di mazhab Syafi'i ini adalah bagian dari Al-Fatihah. Ala kulli hal ini khilaf muktabar yang kita tidak perlu bakalai cuma dapat lihat orang tidak babisme bisi-bisi tiap itu. Ini karena ya itulah yang berkembang di masyarakat. Sehingga ketika antum
mau mengimami masyarakat yang antum lihat ini jarang kajian, jarang membahas satu masalah atau jarang membahas kitab, ya antum Mbak Imam itu kira-kira ucapkanlah bismillah dengan jahar, bismillahirrahmanirrahim, tidak masalah, tidak masalah. Nah, jadi ini bismillah tabarruk. Kemudian yang berikut ini iktidaan kitabillah, ini apa, mencontoh apa, mencontoh Al-Quran, karena Al-Quran dimulai dengan kalimat bismillah. Ini lagi motivasi bahwa kita ini di dalam beragama itu mencontoh. Nah, kita dalam beragama ini mencontoh. Ketika kita mau melaksanakan sholat, Nabi SAW bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian lihat aku sholat, dan seterusnya sampai haji. Khudhu manasikakum, khudhu anni manasikakum, ambillah dariku manasik-manasik kalian, dan seterusnya. Ini ada petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sehingga jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Syekh rahimahullahu taala memulai kitabnya dengan bismillah. Ini tujuannya sangat banyak sekali, dan ini kalau kita uraikan sampai habis waktu, ini cuma mau habis di bismillah orang, cuma habis di bismillah. Nah, tayyib. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan dan bersumpah dengan apa? Wal asr, dengan waktu. Nah, dengan waktu. Di sini kita, ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluk, maka kita perhatikan baik-baik ini dengan waktu ini. Waktu ini Masya Allah begitu cepat. Kalau sekarang sudah begitu cepat, sumpah putar begini banyak di sini. Saya lihat cuma berapa orang, 1, 2, 3, ternyata di sini banyak. Masya Allah. Baik, Pak. Nah, waktu ini kita di depan terhijab, di belakang juga terhijab. Adakah di antara antum bisa mundur di jam 4:30 tadi? Tidak ada. Terhijab dari sini saja. Waktu ini juga bahaya. Kalau kita tidak mengaturnya, maka kita yang akan ditebas. Nah, sebagian para ulama mengatakan al-waktu kasayf. Waktu itu seperti pedang. Kalau kita tidak mematahkan, tidak menaklukkan, kita akan ditebas. Yang tersisa dari jam 5 kemarin, tidak usah yang pagi-pagi, jam 5 saja. Yang tersisa apa? Catatan. Apa yang sudah kita lakukan. Nah, alhamdulillah kalau kita masih ada di perkara-perkara yang baik. Alhamdulillah kalau masih mubah, tapi kalau terjatuh di keharaman wal iyadzubillah, ini bahaya ini ya. Jadi kita melihat setiap menit, setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari. Kita melihat ini perpindahan waktu, maka kita berhati-hati dengan hal tersebut. Ketika kita terjatuh dalam kesalahan, maka kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Segera. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tubu ilallahi jami'an." Bertobatlah kalian semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu orang beriman atau setengah beriman atau masih belum masuk dalam hatinya iman, artinya dia masih berislam, ataupun orang kafir, semuanya wajib, semua manusia wajib untuk bertobat kepada Allah. Orang kafir bertobat, nah, bertobat dari kekafirannya. Nah, orang yang bermaksiat bertobat dari maksiatnya. Orang beriman bertobat kalau ada maksiat yang terselip yang dia tidak ketahui. Maka kita harus bertobat semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini alhamdulillah kita punya zikir pagi yang di dalamnya ada Sayyidul Istighfar. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Qala al-muallif rahimahullahu taala, berkata penulis rahimahullahu taala, i'lam rahimakallah. Nah, ini faedah lagi masyaallah. I'lam maksudnya apa? Ketahuilah. Yang paling dekat itu ilmuilah. Semoga engkau dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Diperintah kita untuk berilmu, mengilmui, karena ilmu ini dalam segala hal perlu ya.
Jangan sampai kita melakukan sesuatu yang kita tidak tahu ilmunya. Bekas sebaik motor Vespa, kemudian dia bongkar satu persatu. Oh, seberapa kali bekas sebaik belum pernah. Begitu dia pasang, DP bot masih setengah bako, masih setengah ember misalnya, atau ini karena dia melakukan sesuatu tanpa ilmu. Nah, dan ketika orang yang tidak memiliki pengetahuan terhadap satu masalah, itu bukan satu aib bagi dia. Jadi kalau kita tidak mengetahui, kelas bilang saja kita tidak tahu, kita tidak punya ilmu terkait hal tersebut. Jangan kita berbicara sesuatu yang kita tidak ketahui ilmu tersebut. Itu bahaya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, berkaitan tentang waktu ini. Nah, berkaitan tentang waktu ini, seluruh manusia itu dalam kerugian, kecuali siapa? Kecuali illalladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Nah, kecuali orang yang beriman. Apakah iman itu didapatkan dengan mau turun sendiri dari mana? Naam, di dalam ayat itu, dalam surat Al-Fath, huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allah Subhanahu wa taala menurunkan sakinah, ketenangan di hati orang-orang mukminin. Dengan ketenangan itu bertambahlah keimanan mereka. Nah, namun keimanan ini, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sebagian para ulama mengatakan bahwa keimanan itu la yakunu illa bil ilm. Nah, ini perkataan Syekh Shalih Al Fauzan hafizahullah taala. Iman itu tidak terjadi kecuali dengan ilmu. Al-iman al-yakin. Iman itu yakin. Antum yakin dalam melakukan sesuatu, berarti antum memiliki ilmu terhadap hal tersebut. Antum membuat sebagaimana tadi ya, motor Vespa tadi, antum yakin antum kalau memperbaiki motor Vespa ini akan baik pasti. Nah, berarti antum memiliki keyakinan. Kalau antum memiliki keyakinan, berarti antum memiliki ilmu. Memiliki ilmu dalam memperbaiki motor tersebut. Ini secara umum, apalagi dalam perkara agama. Dalam perkara agama. Nah, maka di sini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Syekh menyebutkan, penulis menyebutkan, annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masaila. Nah, yakni wajib atas kita mempelajari 4 masalah. 4 masalah. Masalah yang pertama apa? Al-ilm. Naam, wajib atas kita mengetahui 4 masalah ya. Mengetahui 4 masalah. Masalah yang pertama apa? Al-ilm. Berkaitan tentang illalladzina amanu. Nah, illalladzina amanu. Ini. Jadi pertama kita masuk di dalam atau berhijrah atau ingin mempelajari ini Islam, ya, kita harus mengetahui 4 perkara. Yang pertama adalah al-ilm. Ilmu. Nah, para ulama menjelaskan apa? Ilmu itu adalah idraku syai'i ala ma huwa alaihi idrakan jaziman. Ya, ini ta'rifnya para ulama di dalam kitab usul fikih, di dalam kitab-kitab, banyak kitab para ulama menyebutkan ta'rif ini. Nah, jadi kalau kita terjemahkan secara bebas, ini mengetahui sesuatu, nah, sesuai dengan hakikatnya, dengan pengetahuan yang pasti, bukan pengetahuan yang abu-abu. Kira-kira tidak masuk itu, kira-kira berarti masuk di syak dia. Nah, ilmu itu ketika antum masuk di luar, turun hujan, ilmu yakin. Kalau ini dikatakan ilmu itu terbagi 2, ada ilmu hissiyah, secara naluriah, secara panca indera, bisa ditangkap dengan panca indera, dan ada ilmu muktasab, ilmu yang dicari dengan penelitian. Nah, kalau ilmu yang hissiyah itu seperti api, itu panas. Ya, ini itu informasi yang sampai kepada kita. Kenapa? Karena biar merasa begini sudah dapat tahu dia panas. Dan semua orang tahu. Itu nama ilmu
ilmu hissiyah yang ditangkap dengan panca indera. Itu ilmu. Jadi antum ketika salju itu, siapa yang pernah rasa salju di sini? Berarti belum bisa mau bilang ada berilmu tentang salju ini kalau belum pernah rasa salju ya. Nah, berarti masih zonniah karena baru dapat dari. Kalau ada yang pernah rasa salju itu begini halus, nah berarti dia yang berilmu tentang salju. Nah, gitu. Yang ditangkap dengan panca indera. Kemudian ada ilmu al-muktasab, ilmu yang didapatkan secara diteliti. Nah, ini banyak ya, antum sudah pasti paham ini, apalagi dengan media yang luar biasa ini, dengan fasilitas-fasilitas termasuk internet ini bisa memberikan pengetahuan kepada kita yang bagaimana ilmu yang didapatkan dengan penelitian. Nah, tayyib, termasuk ilmu agama. Nah, ilmu agama ada sebagian yang hissiyah, ada yang sebagian yang didapatkan dengan cara meneliti. Nah, ini secara garis besar saja ya, kita sampaikan bahwa ilmu itu terbagi dua, ada ilmu yang hissi, ada ilmu yang muktasab. Taib. Nah, di dalam kitab ini muallif rahimahullah taala meletakkan ilmu yang dimaksud di sini adalah ilmu syar'i, yakni ma'rifatullah wa ma'rifatun nabi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Berarti orang sudah tahu ini, kita sudah tahu. Berarti pertama kita mau mengenal Islam ini, tiga ini yang pertama ini yang harus kita ilmui. Apa itu? Mengenal Allah. Mengenal Allah. Kemudian mengenal Nabi, sehingga kita bisa mendatangkan hak Allah dan hak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mengenal agama Allah subhanahu wa ta'ala dengan dalil-dalil. Nah, ini tiga. Ada lagi yang bisa menambahkan selain tiga ini? Siapa tahu kita bisa bikin catatan kaki lagi untuk Syekh, berarti Syekh belum lengkap meneruskan. Pernah ana bertanya kepada di antara majelis-majelis yang membahas tentang kitab ini, ada yang mengatakan masih ada Ustaz, apa ma'rifatun, mengenal diri. Ana bilang masya Allah, ini berangkat dari kalimat apa ya, man arafa rabbahu faqad arafa, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Ini kalimat ini kalau kita pahami secara hakikat, kalimat ini memang masuk dia di dalam kaidah-kaidah ilmu. Orang mengenal diri kita ini termasuk mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana Allah menciptakan kita, bagaimana Allah memberikan rizki kepada kita. Itu bagian dari mengenal Allah. Mengenal alam ini, mengenal matahari ini. Ini kira-kira kalau Tuhan ini ada dua, dia mau kasih 1 minggu kasan dulu ini siang, jangan dulu malam siang. Itu tidak ilmu. Maka itu adalah fasadata, akan hancur bumi ini. Akan hancur karena dua kekuatan yang menginginkan sesuatu yang berbeda. Maka dari situ kita bilang memang Tuhan cuma satu, Allah cuma satu, Rabbul Alamin cuma satu. Tidak bisa. Itu bertentangan dengan kaidah ilmiah, bertentangan sekali. Nah, ini kalau ada yang merenungkan, tafakur dengan alam, masya Allah ya, semua terletak pada posisi, tidak ada saling mendahului. Taib, di adzan dulu. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita masih dalam pembahasan kitab yang ditulis oleh Syekh rahimahullah ta'ala, dan masih dalam menafsirkan dalil yang beliau letakkan di dalam kitab beliau, di dalam matan beliau,
dan kita masih dalam kalimat illal ladzina amanu. Jadi seluruh manusia itu dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman. Beriman adalah orang yang yakin. Orang yang yakin adalah orang yang memiliki pengetahuan, ilmu. Nah, kalau dia tidak memiliki ilmu, maka itu bukan yakin, itu nekat ya. Bisa dikatakan nekat ya. Bisa dikatakan nekat. Misalnya dia tidak tahu berenang, misalnya dia tidak memiliki ilmu, terus dia lompat di tengah laut, siapa yang lompat dia kasih ya? Ini bahaya ini ya. Jadi jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini penting. Nah, jadi kita masih dalam pembahasan ilmu. Nah, dan sudah kita uraikan tingkatan ilmu dan juga jenis ilmu dan juga apa yang dibahas dalam ilmu tersebut. Kalau di dalam agama kita, yang pertama mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengenal agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan dalil. Nah, dengan dalil. Dan ini banyak dalilnya dalam hadis Nabi SAW. Yani Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yani ketika Jibril bertanya kepada Nabi SAW, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Kabarkan kepadaku apa itu Islam. Nah, yang pertama, Islam yang pertama, rukun apa yang pertama? Syahadat. Pertama syahadat. Syahadat kepada Allah, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pembahasan ma'rifatullah wa ma'rifatun Nabi. Kemudian yang kedua, mendirikan sholat. Nah, ini berkaitan tentang agama. Berkaitan tentang agama. Bayar zakat bagi yang punya harta. Nah, jadi belajar fikih juga ini wajib, bukan sunnah ya. Bagaimana antum mentahqiq, antum punya ibadah itu sah, sedangkan kita tidak memiliki ilmu terkait hal tersebut. Nah, Ustaz, ini sah atau tidak? Oh, sah. Kenapa sah? Karena bagian. Tapi anak baca di sana tidak sah, ikut saja yang di sana. Akhirnya dia masuk dalam persimpangan. Nah, kalau kita sebagai muqallid, kita diperintah untuk apa? Bertanya saja kepada ahli ilmu. Tanya, Ustaz, ini haram atau halal? Halal. Sudah, kalau halal laksanakan saja. Iya. Tayyib, berkaitan tentang mengenal Allah Subhanahu wa taala ini, kita perlu ada pembuktian. Nah, pembuktian. Nah, berkaitan tentang rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Allah memelihara alam ini. Nah, dengan kita mengetahui bahwa Allah yang memelihara alam ini, maka kita akan tahu, oh, kalau Allah yang satu-satunya Allah yang memelihara alam ini, cuma Allah juga satu-satunya yang pantas disembah. Simple. Nah, tidak perlu kita mau kemana, tidak perlu. Langsung Allah Subhanahu wa taala. Nah, di situ jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, berkaitan dengan hal tersebut akan mengalir berkaitan tentang hukum qadari, ada hukum syar'i. Nah, itu akan berjalan di situ. Begitu juga berkaitan tentang ketika kita mau meminta pertolongan. Di situ berkaitan tentang meminta pertolongan, itu di situ akan mengalir, ada sababun qadari, ada sababun syar'i. Nah, itu insyaallah kita akan bahas di pertemuan-pertemuan berikut. Taib. Nah, kita diperintah untuk mengetahui itu. Antum memiliki unta lebih dari 100 ekor, wajib buat antum untuk mengetahui bagaimana hukum zakat mal. Nah, zakat fitrah itu wajib buat kita semua. Nah, zakat fitrah, karena kita sering melakukannya atau kita sering mengamalkannya setiap tahun. Taib. Begitu juga berkaitan tentang puasa. Nah, berkaitan tentang jenazah, berkaitan tentang masih banyak ya yang harus kita ketahui. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sangat mengherankan begitu banyak yang mengaku orang Islam meninggalkan majelis ilmu. Terlalu nekat dia.
sedangkan dia berjalan bisa bersentuhan dengan masalah-masalah yang baginya itu gharib, asing dengan baru apa ini hukumnya. Nah, bisa jadi dia akan terjatuh dalam kesalahan ini yang berbahaya bagi dia. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, penting bagi kita untuk mempelajari ini agama. Mempelajari agama. Kita diminta untuk berilmu. Berilmu secara ijmal, secara umum. Kalau tafsili, ini berkaitan tentang penuntut ilmu. Ini kalau sudah tercukupi, maka jatuh hukum bagi yang lain. Yang lain mempelajari itu jadi hukumnya jadi sunnah. Nah, jadi jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ilmu ini sangat penting. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din." Siapa yang Allah menginginkan kebaikan padanya, maka dia akan memfaqihkan, memahamkan di dalam agama. Dalam agama itu apa yang dipahamkan secara keseluruhan. Secara keseluruhan. Dan kita tidak bisa tunggu-tunggu kapan Allah memahamkan. Nah, kita harus mengambil sebab untuk mendapatkan ilmu tersebut dengan menghadiri majelis-majelis ilmu. Nah, supaya antum tahu pegang HP Android, ya antum harus punya HP Android dan harus bertanya kepada orang yang sudah pernah punya HP Android, bagaimana Bapak pakai ini dia? Bagaimana Bapak pakai Google Map? Supaya ketika antum di Jakarta jawab apa-apa, otot oboti, kan bahaya. Ini yang perlu analogi yang sederhana ini, insya Allah bisa mendekatkan antum betapa pentingnya kita memiliki pengetahuan, betapa pentingnya kita memiliki pengetahuan. Kemudian jamaah sekalian, siapa lagi orang-orang yang tidak mendapatkan, tidak masuk dalam orang-orang yang masuk dalam kerugian? Setelah dia berilmu, dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia beriman, kemudian dia beramal. Kemudian dia mengamalkan apa yang dia pelajari. Mengamalkan apa yang dia pelajari. Jadi ini masalah yang kedua. Masalah yang kedua apa? Al-amalu bih. Ini mengamalkan ilmunya. Nah, mengamalkan ilmunya. Apa yang dia pelajari itu yang sampai ke dia diamalkan. Jadi kita mengamalkan apa yang kita ilmui, apa yang sampai kepada kita itulah yang kita amalkan. Nah, cara menuntut ilmu, kita sebagai penuntut ilmu itu menerima. Adapun mengamalkan ini tahap memilih dan mengajarkan. Itu tahapnya memilih. Nah, ketika kita menuntut ilmu, kita menerima, kita terima semua informasi, kita terima semua faedah yang disampaikan di dalam pengetahuan tersebut. Apakah kita akan amalkan semua? Tidak juga. Tergantung. Kalau antum menemukan masalah yang di luar dari itu dan antum yakin dengan masalah itu, misalnya antum lebih yakin dengan pendapatnya siapa? Pendapatnya Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, maka antum amalkan itu. Antum tidak usah bawa kalai dengan ini harus bagian ada bagian ada bagian Allahul musta'an. Habis antum punya waktu baku bantai yang begitu. Nah, antum belajar saja. Nah, belajar menerima. Nah, tulis. Baru cari. Kenapa begitu? Nah, kalau sudah diketahui, pantas berpendapat seperti itu, masya Allah. Nah, kalau antum melihat para ulama berbeda pendapat, itu ketika menguraikan satu masalah, ketika beliau hafizahumullah menerangkan masalah satu ini, seolah-olah beliau akan berpihak situ. Tapi ketika masuk qaul yang berikutnya, seolah-olah beliau akan memilih itu, dan seterusnya sampai kita kebingungan, baru sebenarnya mana yang beliau mau pilih ini. Masya Allah. Kemudian di akhir beliau akan mengatakan, alladzi yadhhar lana, yang nampak bagi kami, masya Allah, bagi kami. Wallahu alam bisawab, hakadha. Nah, itu kalau menuntut ilmu sudah kejauhan, sudah dalam, karena tahu posisi para ulama yang berpendapat dan keilmuan para ulama tersebut. Baik, 7 menit lagi ya. Kemudian setelah kita mengamalkan hal tersebut, maka kita diperintah di dalam masalah yang ketiga, ad-da'watu ilaih. Nah,
Naam, ad-da'watu ilaihi, mendakwahkan. Yang paling dekat yang kita dakwai apa? Keluarga kita, istri kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qu anfusikum wa ahlikum nar." Peliharalah diri kalian. Setelah itu keluarga kalian. Dari apa? Dari api neraka. Nah, jadi ini yang perlu kita jaga, diri kita, kemudian keluarga kita. Nah, kemudian kita berbagi faedah kepada masyarakat. Nah, antum diberikan kelebihan pengetahuan, diberikan kelebihan pemahaman, antum berikan manfaat kepada masyarakat. Nah, kemudian yang berikut, nah, al-mas'alatur rabi'ah, nah, masalah yang keempat, ini as-sabru 'alal adzafi. Ini sabar atas halangan di dalamnya. Ini bersabar di sini, ini ada tiga kesabaran yang harus kita ketahui. Yang pertama, bersabar di atas ketaatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita bersabar di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bersabar dari berbuat maksiat. Kenapa? Karena jiwa kita itu membawa kita untuk supaya berbuat keburukan. Karena hawa nafsu kita yang ada di dalam diri kita ini. Nah, kemudian bersabar atas halangan dan rintangan yang ada di dalamnya ketika kita mengamalkan satu amalan tersebut. Dan ini sudah terjadi ya, ketika kita mengamalkan suatu amalan yang kita ilmu, yang kita ketahui. Nah, kadang-kadang sebagian orang terlalu fanatik dia ini. Nah, baru bagaimana menurut antum kira-kira kalau tidak mau fanatik bagaimana ini? Nah, karena memang ketika seseorang itu berada di luar, itu menganggap sesuatu itu terlalu berlebihan. Nanti ketika dia belajar, perkara yang masih standar-standar ini, artinya perkara yang masih masuk akal yang harus kita. Nah, ketika kita melihat orang yang dengan kendaraannya melaju, bagi kita itu sudah berlebihan, bagi dia itu normal. Nanti sebab aku tabrak, baru dia dapat apa dia cari, waliyadzubillah. Itu ya. Jadi ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Baik, ini berkaitan tentang penjelasan tadi ini, watawasau bil haq watawasau bis sabr. Ini tafsir dari sungguhnya ini masalah pertama yang kita kaji malam hari ini adalah tafsiran oleh penulis rahimahullahu taala terhadap kitab atau terhadap surat Al-Asr. Surat Al-Asr. Nah, bahkan ketika beliau menuliskan dalil beliau berkaitan tentang surat Al-Asr, beliau juga meletakkan kalimat Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, yakni di sini disebutkan qala Asy-Syafi'i rahimahullah, berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, "Law ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah lakafathum." Kalau sekiranya, ini kita terjemahkan secara bebas, kalau sekiranya Allah tidak menurunkan hujjah terhadap makhluknya kecuali ini dengan surat ini, maka ini sudah cukup. Maksudnya adalah jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, maksudnya adalah bukan berarti maksud dari Imam Asy-Syafi'i bahwa dengan turunnya surat ini sudah tidak perlu lagi surat-surat yang lain. Tidak seperti itu. Yani ketika surat ini sudah turun, untuk menjadikan hujah di tengah manusia, maka ini sudah cukup. Itu yang pertama dijelaskan oleh para ulama. Sebagian para ulama menyebutkan bahwa ilmu dakwah, dan juga beramal dan dakwah dan bersabar, ini merupakan satu sebab-sebab kenikmatan. Sebab-sebab kenikmatan. Sehingga ketika orang mengamalkan ayat ini, yang di dalamnya ada 4 perkara ini sudah cukup baginya. Sudah cukup baginya. Ini maksudnya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, yang terakhir ini sudah 28, tinggal 2 menit lagi.
beliau rahimahullahu taala meletakkan kalimat dari Al-Imam Al-Bukhari, rahimahullahu taala, di dalam kitabnya Babul Ilm qabla al-qawli wal amal. Bab ilmu sebelum berucap dan beramal. Ilmu dulu, baru berucap, baru beramal. Jangan balik, jangan putar. Dalilnya apa? Dalilnya ada firman Allah Subhanahu wa taala, fa'lam, ilmu. Fa'lam. Allah perintah, ilmuilah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ini ilmuilah kalimat la ilaha illallah. Bahwasanya Allah la yastahiqqu bil ibadati illallah. Tidak ada yang berhak untuk kita ibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu kita ketahui. Di sini ada la ilaha illallah. Ini kalau kita bahas lagi kalimat la ilaha illallah, ini lebih panjang lagi, masya Allah. Ini insya Allah kita akan, setelah kitab ini, matan ini, kita akan lanjut ke kitab selanjutnya, matan selanjutnya. Jadi ini kalimat la ilaha illallah. Sini ada la ilaha, di sini la nafi, ini menafikan dan menetapkan. Setiap orang itu harus menafikan sehingga penetapannya sempurna. Kapan dia tidak menafikan, menjadi abu-abu dia. Dia bilang, oh ini benar, kalau sana ya mungkin sadiki. Dia harus menafikan ini benar, itu salah. Baru itu sempurna keyakinan yang ada pada dirinya. Tidak bisa kita cuma setengah-setengah. Apalagi muncul kamar semua agama sama. Ini lebih bahaya lagi ini. Jadi muncul ini abu-abu di pandangannya dia. Dia tidak bisa mentahkik apa yang menjadi hak Allah terhadapnya. Baik. Wastaghfir li dzambik. Wastaghfir li dzambik. Beristighfarlah kalian, beristighfarlah untuk dosa-dosamu. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dengan kita mengetahui bahwa, dengan kita mengilmui bahwa kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, wa tubu ilallahi jami'an, ini maka kita akan beristighfar dengan dosa-dosa kita, baik yang kita ketahui maupun yang tidak kita ketahui. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, apa yang disebutkan tadi di dalam kitab Syekh rahimahullahu taala, insyaallah ini bisa dipahami secara sederhana. Semoga yang sederhana ini bisa memberikan manfaat untuk kita, supaya kita tahu ketika kita hijrah, ketika kita mau mengenal agama, apa-apa yang harus kita tahu. Apa-apa yang kita harus tahu. Yang pertama apa? Berilmu. Baik ilmu secara mujmal, secara ijmal, secara umum, atau secara tafsil. Secara umum itu diwajibkan kepada kita semua. Mengenal Allah, mentauhidkan Allah, bagaimana mentauhidkan Allah. Di dalam uluhiyah, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Bagaimana cara beribadah kepada Allah. Mengikuti Nabi SAW. Kita pelajari semua itu. Itu ilmu. Kemudian kita mengamalkan, kita mendakwahkan, kemudian kita bersabar dengan 3 perkara yang disebutkan tadi. Taib, wallahu alam bisawab. Kita cukupkan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.